Balawi bermula dari Ubaidillah yang katanya anak dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat tahun 345 Hijriah. Maka untuk mengetahui kebenaran siapa anak-anaknya, kita harus menemukan sumber sezaman dengan Ahmad bin Isa yang menyatakan bahwa ia mempunyai anak bernama Ubaidillah. Namun sumber sezaman itu tidak ada. Para peneliti baru bisa mendeteksi nama-nama anaknya selang 93 tahun setelah beliau wafat. Dan di situ tidak ada nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Ada 3 kitab abad ke-5 yang ditulis yang berhasil ditemukan. Abad ke-6, 1 kitab. Abad ke-7, ada 1 kitab. Ada 2 kitab di abad ke-8. Dan ada 1 kitab abad ke-9 yang ditemukan. Semua kitab tersebut menyebut nama anak-anak Ahmad bin Isa, tapi semuanya tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa baru muncul 550 tahun kemudian dalam kitab internal keluarga para Habib. Kitab tersebut adalah kitab Al-Burqah Al-Mushikoh karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Kitab internal keluarga yang tidak mempunyai penguat sedikit pun dari sumber eksternal. Ada manuskrip semi eksternal, namanya kitab Al-Jauhar Syafaf yang dikarang oleh Al-Khatib. Kenapa disebut sumber semi eksternal? Karena Al-Khatib diketahui murid dari Habib Abdurrahman dan Habib Abu Bakar. Keduanya adalah kakek dan ayah dari Habib Ali As-Sakron pengarang Al-Burqah. Al-Khatib dan As-Sakron hidup satu kampung dan satu masa. Sangat besar kemungkinan, materi dan substansi tentang silsilah para Habib itu adalah hasil diskusi keduanya. Jadi, walaupun Al-Khatib wafat lebih dahulu dari As-Sakron, salah satu dari mereka berdua bisa dimungkinkan sebagai pionir dari konstruksi nasab para Habib tersebut. Ditambah, manuskrip Al-Jauhar Asy-Syafaf sampai saat ini belum dicetak. Dan manuskripnya dikuasai oleh keluarga para Habib. Sehingga sulit untuk dikonfirmasi validitas dan orisinalitasnya. Sebuah dalil bisa dijadikan hujah, apabila dalil itu dapat diakses kedua belah pihak yang berseteru. Jika sebuah dalil hanya bisa diakses oleh salah satu pihak, maka dalil itu dianggap tidak ada. Habaib Alwi membantai ribuan ulama pribumi. Seluruh rakyat Indonesia harus tahu bahwa para Habaib Alwi telah berhasil membantai ribuan ulama asli pribumi Nusantara. Ini sejarah tahun 1950 Masehi sampai tahun 1945 tatkala merdeka. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Sejak pemerintah Hindia Belanda sengaja mendatangkan orang-orang Yaman ke Nusantara dengan ditetapkan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka ribuan ulama asli pribumi menjadi agak sedikit gentar dan sedikit takut kepada VOC Belanda. Mengapa? Karena orang-orang Yaman yang dirawat oleh VOC Belanda disuruh membuat fatwa haram dan melarang seluruh warga pribumi yang mengadakan aksi perjuangan melawan VOC Belanda. Akhirnya setiap ada aksi perjuangan para ulama, para kiai dan rakyat pribumi yang melawan Belanda, maka tentara Belanda dengan bebas dan seenaknya serta sangat kejam membantai para ulama, kiai dan rakyat pribumi. Karena perbuatan tentara Belanda itu dilindungi oleh fatwa orang-orang Yaman yang ada di Nusantara. Yang membantai siapa? Yang membantai adalah tentara-tentara VOC Belanda. Yang memberikan fatwa siapa? Yang memberikan fatwa adalah orang-orang Yaman Habaib Alwi yang ada di Nusantara. Inilah kekejaman mereka. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia harus mulai sadar sesadar-sadarnya. Setelah perjuangan rakyat Nusantara yang dikomando langsung oleh para sultan di Nusantara mulai melemah melawan Belanda, ternyata perjuangan rakyat Nusantara tidak pernah padam. Bahkan semakin kuat dikomando langsung oleh para ulama, oleh para kiai asli pribumi. Hingga pada tahun 1825 Masehi sampai 1830 Masehi terjadi perang Jawa besar-besaran yang dikomando langsung oleh Pangeran Diponegoro.
oleh Kiai Mojo, oleh Sentot Prawiro-Dirjo, dan ribuan ulama dan Kiai Nusantara. Kemudian Perang Patri kedua tahun 1831 Masehi sampai 1838 Masehi yang dipimpin Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Imam Bonjol, dan para ulama yang lainnya. Belanda mengalami kerugian yang sangat besar, kerugian di materi maupun kerugian di tentara-tentaranya yang banyak mati selama bertahun-tahun perang melawan orang-orang pribumi. Oleh sebab itulah Belanda sengaja mendatangkan orang-orang dari Yaman ke Nusantara agar melarang perjuangan setiap rakyat pribumi dan memberi fatwa haram jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah haram, ghurur, tidak sah melawan Belanda karena dianggap kurang syarat-syaratnya. Ini adalah produk fatwanya orang-orang Yaman yang membantai ribuan para ulama dan kiai asli Nusantara yang menjadi pejuang membela tanah air demi kemerdekaan seluruh bangsa di Indonesia. Setelah Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ke Nusantara, yaitu pada tahun 1850 Masehi, ternyata perjuangan rakyat pribumi tetap tidak padam. Terbukti adanya perjuangan rakyat Banjar. Banjar ini adalah Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perjuangan terjadi pada tahun 1859 Masehi sampai tahun 1863 Masehi. Perjuangan lagi ada di Aceh, perjuangan rakyat Aceh yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad Shah, kemudian oleh para ulama seperti Teuku Umar, seperti Cut Nyadin, Cut Mutia, dan kawan-kawan. Ini terjadi pada tahun 1873 Masehi sampai tahun 1904 Masehi. Kemudian ada lagi perjuangan rakyat Banten, Geger Cilegon. Ini dipimpin oleh Ki Haji Wasit dan kawan-kawan. Terjadi pada tahun 1888 Masehi. Dan ada lagi perjuangan rakyat Betawi, perjuangan lagi para Jawara Bekasi. Banyak sekali ribuan ulama yang berjuang untuk melawan ketidakadilan, melawan kezaliman, kesewenang-wenangan dari para penjajah Belanda. Dan mereka karena dinaungi, dilindungi oleh fatwanya orang-orang Yaman yang ada di Indonesia, maka tentara Belanda seenaknya, dengan seenak udilnya mereka menangkapi seluruh para kiai dan ulama. Bukan hanya segera ditangkap, tetapi juga dibantai di mana-mana. Dan yang tidak dibantai kemudian diusir sampai ke luar negeri, seperti Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Nah, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani pergi ke Mekah Al-Mukarramah sampai wafat. Kemudian Syekh Muhammad Mahfud Termas di Mekah Al-Mukarramah sampai wafat. Syekh Mukhtar Al-Bukhari, orang Bogor asli, di Mekah Al-Mukarramah sampai wafat. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Minangkabau, di Mekah Al-Mukarramah sampai wafat, enggak pulang-pulang. Nah, kalau pulang mereka dibantai oleh orang-orang Belanda. Tapi aneh, orang-orang Yaman yang ada di Indonesia hidupnya enak, kebenak, aman, nyaman, sejahtera. Ini kan harus diungkap fakta sejarah ini. Jadi kita harus tahu mengapa orang-orang Yaman yang datang di Indonesia ini hidupnya enak, kebenak, aman, nyaman, sejahtera, adil, makmur, sentosa. Karena memang mereka rata-rata diurusi oleh Belanda. Mereka menjadi antek-antek jongos-jongosnya penjajah Belanda. Sedangkan para kiai dan ulama asli pribumi harus berjuang untuk merebut kemerdekaan. Tetapi mereka dicap sebagai pengacau, dicap sebagai perusuh, membuat rusuh negeri, mengacau negeri, memberontak kepada pemerintah yang sah, yaitu pemerintah Hindia Belanda. Ini kan fatwa yang kurang ajar. Lawan bangsa Belanda ke Indonesia itu merebut tidak sah. Mereka itu bukan orang Nusantara, tetapi oleh orang-orang Yaman dilindungi fatwanya itu. Inilah yang harus kita buka. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, sudah saatnya kita ini harus tahu kebenaran sejarah.
Mengapa orang-orang Yaman tidak dikejar-kejar, tidak diusir oleh Belanda? Ya, mereka memang rata-rata didatangkan ke Indonesia untuk memberi fatwa. Karena orang Islam Indonesia ini kalau dikasih fatwa, apalagi mengatasnamakan tuduhan Rasulullah SAW, mereka akan tunduk, manut, dan mengikutinya. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mereka orang-orang Yaman pertama kali didatangkan oleh penjajah Belanda. Tujuannya adalah untuk membantu meredam pemberontakan yang dilakukan oleh pribumi terhadap penjajah Belanda. Belanda kemudian mendoktrin orang-orang Yaman untuk mengaku sebagai zuriah keturunan Nabi Muhammad agar mereka dihormati dan dianggap sebagai orang terkemuka. Setelah kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1950, ada rencana untuk mendeportasi orang-orang Yaman. Namun, para ulama Nahdlatul Ulama membela mereka agar tidak dideportasi ke negara asal mereka. Kemudian pada tahun 1964, Presiden Soekarno kembali mempertimbangkan deportasi terhadap orang-orang Yaman karena perilaku mereka yang tidak baik di Indonesia. Namun keputusan ini ditentang oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang meminta agar mereka tetap diperbolehkan tinggal di Indonesia. Saat ini banyak yang mengamati perilaku dan akhlak orang-orang Yaman yang mengaku sebagai zuriah Nabi, namun akhlak mereka tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad. Bukan Habib, tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya anda ada sejarah tuh ndak bicara, ndak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya ndak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Gitu. Arab non Habib juga ndak ada karena Abdurrahman Baswedan tuh kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Tidak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu kita nganggap kan itu seperti dongeng. Bukan. Usman bin Yahya si mufti Batavia, anjing penjilat kaki tangan Belanda, iblis bersorban dari Yaman Selatan, bangsa Yahudi komunis jadi setan. Allah, kok sampai jadi gini ya? Kerjanya hanya pintar mencaci maki, mengadu domba antar para pribumi. Penjajah negeri ingin menguasai. Kaum Ba'alwi banyak jadi PKI,